Masih cinta, salam-salam. Tunggu abang di rumah. Tunggu AA. Biarkan AA mendaki. Davenji, satu. Hai Sobat DAVNC, dokumentasi DAVNC kali ini perjalanan menuju atap Jawa Barat, yaitu mendaki Gunung Ciremai via Basecamp Apuy. Pendakian kali ini kami ditemani dengan 5 teman lainnya yang berasal dari berbagai macam daerah di Jawa Barat. 6 orang dari tim kami memang baru pertama kalinya mendaki Gunung Ciremai. Dan mengapa kami memilih jalur Apuy? Karena jalur Apuy tidak sepanjang jalur Palutungan, tidak seberat juga jalur Lingkarjati dan jalur Linggasana. Tetapi pendakian di jalur Apuy tetap sukses menantang adrenalin para pendaki. Apalagi kemiringan medan yang sangat konsisten. Dari awal saja, jalan yang dilalui sudah menanjak meski kemiringannya masih terbilang naik secara bertahap. Dan jangan heran Sobat FNC, perjalanan atau trek datar hingga landai termasuk hal yang langka di pendakian kali ini. Sedia dulu, Bang, sedia. Hah? Buat sedia? Salah jadi anu. Nggak salah, atuh boleh. Suka bisa muncak bersamaan. Ayolah. Siala. Ya pokoknya mah jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang baik itu susah nyarinya bosku. Don't play bosku. Dengarlah ucapan orang lain dengan telinga. Dengar ke telinga. Setelah melakukan perjalanan sekitar 35 menit dari Basecamp Apuy menuju pos 1 atau Arban, dan kami beristirahat sekitar 15 menit. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sobat DAVNC, trek menuju pos 2 Tegal Pasang mulai membuat dengkul terasa lemas. Treknya masih berupa tanah namun lebih menanjak dan didominasi oleh akar-akar pohon yang menjulang tinggi.
Pak setelah sekian lama tidak mendaki? Nanjak. Nanjaknya itu naik. Mantap. Sekarang kita muncak masih edisi Ramadan. Kepastian apa dulu dong? Kepastian yang tertunda teh gini. Kepastian yang tertunda Udah pasti ditolak mungkin. Gimana? Yang penting itu bukan komitmen tapi kepastian. Jadi enggak sih ya. Di kemana? Otak bawah bujur Kumaha? bawah sadar gitu. Di kemana juga? Wah, biasa. Biasa. Harga yang pas untuk sebuah petualangan. Itu. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kami pun sampai di pos 2 Tegal Pasang. Setelah itu kami memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Trek menuju pos 3 ini masih sama seperti trek menuju pos 2. Dan mungkin disinilah pendakian pun terasa semakin berat. Sebentar-sebentar kami beristirahat. Dan setelah melakukan perjalanan sekitar 45 menit, kami pun sampai di pos 3 Tegal Masawa. Karena waktu sholat zuhur telah tiba, disinilah kami beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah kami rasa istirahatnya sudah cukup,
Waktunya kami melanjutkan kembali pendakian menuju pos selanjutnya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya kami sampai di pos 4 Tegal Jambucu. Nah, karena rencana kami akan mendirikan tenda di pos 5, jadi tim kami dibagi menjadi 2. Tim yang pertama jalan lebih awal dan bertugas untuk mendirikan tenda. Dan tim yang kedua khususnya menemani saya karena di sini jalan saya lebih lambat dibandingkan teman yang lainnya. Sobat FNC, medan jalur menuju pos 5 ini makin sini makin menanjak. Dan ada juga pohon besar yang menutupi jalur. Dan mungkin jika musim hujan, jalur menuju pos 5 ini sangatlah licin. Tetapi beruntungnya kami mendaki saat musim kemarau, jadi jalur yang kami lewati tetap kering dan juga aman. Akhirnya setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, kami sampai di pos 5 Sanghyang Rangkah. Nah, di pos 4 atau pos 5, para pendaki biasanya mendirikan tenda. Dan disinilah tempat kami beristirahat malam ini, sebelum summit attack esok hari. Jempling sana cenah iga asik sia teh sana. Bulan Cina sok rame bulan Cina mah. Abstraknya saya Sebenarnya mah aya, cuman tindakan sih sebenarnya lelaki mah, Bro. Tindakannya kecil lebih baik dari niatan yang besar. Benar. Bisa didinya kita. Jangan salahkan udara yang ya misalnya gitu. Berhasil eda Sabia. Meniriskan bro. Meniriskan. Goreng dekat kuningan. Oh jauh-jauh teh ke kuningan. Deket. Anjir sana si kantang eno ya beraksi euy.